Nah, baik, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu materi tentang hidrokarbon. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, senyawa hidrokarbon itu umumnya terdiri atas atom C dan atom H. Nah, ternyata senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 3 senyawa penting. Yang pertama disebut senyawa alkana dengan pola rumus umum CnH2n tambah 2. Kemudian yang kedua ada yang disebut alkena atau CnH2n. Kemudian ada yang disebut dengan alkuna, CnH2n kurang 2. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ketiga golongan hidrokarbon ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu golongan hidrokarbon alkana. Oke? Nah, alkana dengan pola rumus umum CnH2n tambah 2 itu pada dasarnya senyawa hidrokarbon yang berantai karbon jenuh atau tunggal. Nah, biasanya antar atom C yang satu dengan atom C yang lain hanya dihubungkan dengan satu ikatan. Oke? Nah, ada 10 deret homolog alkana yang penting yang menjadi dasar dari pembelajaran hidrokarbon kita nantinya. Jadi ini yang harus dipahami dan diingat betul oleh peserta didik sekalian. Oke, jadi yang pertama, ini kan pola rumus umumnya CnH2n tambah 2, di mana N ini merupakan jumlah atom C-nya. Jadi yang pertama kita substitusikan, kalau misalkan atom C-nya 1, berarti C1. 2 kali 1, 2. Tambah 2, 4. Berarti kalau C-nya 1, rumus molekulnya jadi CH4. Namanya itu apa? Namanya metana. Kemudian kalau misalkan C-nya 3, substitusikan. C-nya 3, hanya 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti C3H8. Namanya apa? Namanya propana gitu. Oke? Kemudian ambil lagi contoh, misalkan C-nya 7. Berarti C7 ya. C-nya 7, hanya 2 kali 7, 14. 14 tambah 2, 16. Berarti kalau C-nya 7, rumus molekulnya C7H16. Namanya heptana. Jadi yang dimaksud dengan deret homolog ini adalah deret yang sepola. Oke, coba kalian perhatikan. Masing-masing jumlah hanya itu naik sebanyak 2. Oke? Jadi yang perlu kalian hafal, metana, etana, propana, butana, sampai di dekana. Oke? Nah, selain ada 10 deret homolog alkana yang penting, ada juga yang disebut dengan deret alkil. Oke? Jadi alkil itu pada dasarnya senyawa alkana yang kehilangan satu atom hanya. Misalkan, kan tadi di awal kita pelajari CH4 itu metana. Ketika misalkan kehilangan satu atom H, dia akan jadi CH3. Ya, namanya itu jadi metil. Jadi hanya akhirannya yang diubah-ubah. Alkana, alkil, metana, metil, etana, etil, propana, propil. Gitu kan? Intinya tetap merujuk pada deret homolog alkana, namun ketika dia kehilangan satu atom hanya, dia akan berubah jadi alkil, gitu kan? Nah, jadi ini adalah alkil yang biasa kita gunakan sebagai cabang pada penamaan senyawa alkana. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana cara memberi nama suatu senyawa alkana yang ada cabang dan tidak ada cabang. Ingat, alkil ini masuk sebagai posisi cabang, gitu kan? Oke. Nah, sekarang ayo kita pelajari bagaimana kira-kira cara memberi nama senyawa alkana. Oke? Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, kan kemarin kita sudah pelajari rantai lurus kan? Ya. Nah, atau istilahnya alifatik gitu. Nah, kalau misalkan dia rantai lurus, hitung saja berapa jumlah atom C-nya. Kemudian lihat pada daftar tabel deret homolog alkana. Berapa atom C-nya, lihat namanya apa gitu. Contohnya,
Ini kan kalau kita hitung berapa atom C-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 atom C-nya. Pada deret homolog alkana yang 5 atom C-nya namanya? Iya, namanya pentana. Gitu kan? Nah, oke, contoh 2. Hitung lagi jumlah C-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Betul tidak 4 itu? Keliru kan? Ya, perhatikan. Di CH22 kali ini ada angka 3. Jadi maksudnya ini CH2-nya ada 3 kali. Berarti atom C-nya di sini ada berapa jumlahnya? Iya, 3 juga. Berarti total atom C-nya 1, 2, tambah 3, 5, tambah 1, 6. Nah, yang deret homolognya C-nya 6 namanya heksana. Gitu kan? Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan alkana itu ternyata bercabang atau ada rantai alkilnya? Oke, nah yang pertama dilakukan, kita harus temukan dulu yang mana rantai terpanjangnya. Jadi rantai terpanjang itu atau rantai utama adalah rantai yang mengandung C terbanyak. Oke, ada 3 struktur yang saya gambar. Struktur ini sama semua kan? Ini sama semua ini. Cuman beda. Ya, kalau yang ini, yang lurus, jumlah atom C-nya ini berapa? Perhatikan yang merah itu. Yang merah itu saya anggap sebagai pola rantai utama. Yang hitam sebagai cabangnya. Jadi kita tidak usah perhatikan yang hitamnya. Kita perhatikan yang merahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gitu kan? Kalau yang struktur 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau struktur 3, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, mana yang paling panjang? Yaitu struktur yang, iya, struktur yang pertama ya. Nah, berarti struktur yang pertama yang tepat. Struktur kedua dan struktur ketiga itu kurang tepat. Karena dia salah memilih rantai utama. Ingat, rantai utama itu harus rantai terpanjang atau terbanyak atom C-nya. Oke? Nah, kita kan sudah temukan pola rantai utama yang tepat dari ketiga struktur tersebut, yaitu pola yang ke-1 kan? Ya. Nah, sekarang jadi yang merah itu merupakan rantai utama dan yang hitam itu merupakan cabang. Oke. Setelah kita dapat pola rantai utama yang tepat, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu lakukan penomoran. Jadi, rantai utama ini itu harus dilakukan penomoran, mana C yang pertama, mana C yang kedua, dan seterusnya. Tapi ingat, cabangnya itu harus dapat nomor kecil. Oke, cabang harus dapat nomor yang kecil. Misalkan ada penomoran seperti ini. Oke, jadi penomoran yang pertama itu penomoran yang tepat. Karena kalau misalkan kita tulis nomor 1 dari sebelah kanan, 1, 2, 3, maka cabangnya dapat nomor 3. Tetapi kalau misalkan kita lakukan penomoran dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, cabangnya dapat di nomor 4. Nah, syaratnya kan cabang harus dapat nomor yang terkecil. Nah, berarti model penomoran seperti ini yang tepat, yaitu model penomoran yang atom C pertamanya kita hitung dari sebelah kanan, gitu kan? Nah, sudah kita dapat rantai utama, sudah kita lakukan penomoran. Sekarang kita tentukan, oke? Cabangnya itu apa bentuknya? Nah, ternyata CH3 itu adalah cabang alkil yang bentuknya adalah metil. Oke? Nah, sudah kita dapat atom utamanya C-nya 6. C-nya 6 itu berarti heksana. Kemudian cabangnya itu CH3. CH3 itu berarti metil. Kemudian letaknya cabang metil itu ada di nomor 3. Oke. Jadi cabangnya metil, letaknya di nomor 3, rantai utamanya ada 6, yaitu heksana. Apa namanya? Berarti namanya 3-metil heksana. Jadi disebut dulu
nomor tempat melekatnya cabang. Jadi metil itu terletak pada nomor 3. Kemudian CH3 metil. Terus rantai utamanya. Jadi 3 metil heksana gitu. Itu namanya. Oke? Nah, ini aturan penulisan. Jadi tidak sembarang misalkan 3 langsung metil, tidak ada aturannya, yaitu angka kalau ketemu dengan huruf harus dibatasi dengan garis datar gitu. Kemudian dari cabang ke rantai utama itu tidak dispasi. Kan? Ya. Oke. Terus bagaimana kalau misalkan itu kan tadi cabangnya cuma 1. Bagaimana kalau misalkan cabangnya ada 2? Oke? Kalau misalkan cabangnya ada 2, maka kita menggunakan awalan yang menunjukkan banyaknya cabang. Tapi ini hanya berlaku ketika cabangnya sama gitu. Misalkan sama-sama dia metil, terus ada 2 cabang metilnya. Nah, kita menggunakan awalan ini, yaitu 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nanti penggunaannya ini akan kita bahas kok. Oke? Nah, lanjut contoh lain. Nah, ini dia. Ada struktur, oke? Nah, kira-kira mana rantai utamanya? Oke? Ayo coba kita hitung. Misalkan kita mau ambil dari sini. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oke. Jadi ada yang 6, ada yang 3, ada yang 4. Yang mana yang tepat? Yang 6. Gitu kan? Nah, ini kan? Oke. Nah, ke bawah kan juga 6 tau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terserah mau 6 yang ke atas diambil atau 6 yang ke bawah, tidak ada masalah. Nah, sekarang ada 2 model penomoran setelah kita temukan rantai utamanya. Yaitu yang pertama penomorannya dimulai dari sini nomor 1, penomoran yang kedua dimulai dari sini. Oke? Nah, kira-kira manakah yang tepat penomorannya? 1 atau 2? Gitu. Oke? Silakan dilihat. Ingat, cabang harus dapat nomor yang kecil. Nah, coba kita bahas kalau dari sini. Kalau dari sini 1, 2, 3. Cabang pertama dapat nomor 3. Yang kita perhatikan adalah cabang yang pertama kita dapat gitu. Kalau cabangnya ada 2. Pokoknya cabang yang pertama kita dapat harus dapat nomor yang kecil. Nah, kalau misalkan dari sini 1, 2. Ternyata kita dapat cabang di nomor 2. Jadi kalau penomoran yang pertama cabangnya di nomor 3, kalau penomoran yang kedua cabangnya di nomor 2. Terus mana yang tepat? Yaitu iya, penomoran yang kedua. Gitu. Kalau begitu apa namanya? Nah, coba kita perhatikan. Rantai utamanya ada 6, berarti jelas. Rantai utamanya bernama heksana. Terus cabangnya ada 2. Ada di nomor 2, ada di nomor 4. Terus bentuk cabangnya sama-sama CH3, yaitu metil. Berarti kita pakai awalan. Awalan 2 berarti di, gitu kan? Nah, yang menyatakan 2 jumlahnya berarti namanya di. Di metil, gitu kan? Karena ada 2 metilnya. Tidak boleh kita sebut metil-metil, gitu. Berarti namanya ada 2 di metil, ada 2, ada metil di nomor 2, ada metil di nomor 4. Berarti namanya 2,4 dimetil heksana. Jadi kita tidak bisa tulis 2 metil, 4 metil heksana. Itu keliru karena nomor cabang harus ditulis di depan. Jadi harus digabung nomornya. 2,4. Angka ketemu angka harus dibatasi dengan koma. Angka ketemu huruf harus dibatasi dengan garis datar gitu. Jadi keliru kalau misalkan kita namakan 2 metil, 4 metil heksana. Tidak. Karena cabangnya sama, maka cabangnya harus digabung. Terus kita menggunakan awalan yang mono, di, tri, tetra, dan sebagainya. Gitu kan? Jadi yang tepat itu 2,4 dimetil heksana. Oke. Sampai di sini. Saya harap kalian paham ya. Oke.
Kalau masih bingung atau apa, kita coba lagi contoh yang lain. Oke? Oke. Ya. Nah, jadi kita sudah pelajari yang cabangnya 1, cabangnya 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan cabangnya juga 2 tapi cabangnya tidak sama? Kan tadi kita sudah pelajari cabangnya 2 tapi sama gitu kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan cabangnya lebih dari 1 dan cabangnya itu berbeda, tidak metil semua? Mungkin ada metilnya, ada etilnya, propilnya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan cabangnya lebih dari 1, maka penulisan nama dilakukan berdasarkan prioritas huruf abjad pertama pada cabang tersebut. Maksudnya begini, kalau misalkan cabangnya metil, berarti yang kita tinjau M-nya. Kalau cabangnya etil, kita tinjau E-nya. Propil dan isopropil, kita tinjau P-nya. Begitupun dengan butil, isobutil, sekbutil, tersbutil, kita tinjau huruf B-nya. Jadi kalau misalkan cabang etil ketemu cabang butil, mana duluan ditulis? Yaitu cabang butil, karena butil itu diawali dengan huruf B yang lebih duluan huruf abjadnya. Nah, coba kalian paling bingung, isopropil, isobutil, sekbutil dengan tersbutil, kenapa bukan huruf I atau huruf S atau huruf T yang dipakai, tapi kenapa tetap huruf B? Ingat, yang dipakai itu adalah huruf pertama pada alkilnya, gitu kan? Nah, butil itu kan itu alkilnya, jadi B yang ditinjau. Iso itu hanya awalan begitu. Jadi awalan yang bukan termasuk bagian dari alkil gitu. Jadi makanya bukan I yang dilihat tapi huruf B-nya. Gitu kan? Nah, oke, coba kita pelajari bagaimana cara penerapannya. Oke, wow. Strukturnya besar ya? Nah, enggak apa-apa. Ingat yang pertama, temukan rantai utama. Nah, banyak kemungkinan kita menghitung ini. Ingat, rantai utamanya itu harus rantai yang paling panjang. Kalau kau hitung dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 pasti kalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalah, gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pasti rantai utamanya itu ada 9 atau yang lurus. Nah, sekarang kita bingkai supaya kita jelas mana utama, mana cabang. Setelah kita bingkai, terlihat bahwa ternyata ada berapa cabang? Nah, ada 3 gitu. Cabang itu yang tidak masuk dalam bingkai kan? Ini cabang. Nah, ini coba perhatikan, cabangnya beda-beda. Ini cabang metil. Oke? Ini cabang etil. Ini cabang isopropil. Nah, dia lebih dari 1 cabangnya, tapi beda-beda cabangnya. Nah, kita gunakan prioritas abjad itu. Tapi sebelumnya, kita lakukan penomoran. Penomorannya dari mana kira-kira? Dari kanan atau dari kiri? Lihat lagi posisi cabang. Kalau dari sini coba lihat. 1, 2, 3, 4. Cabang pertama di nomor 4. Tapi kalau dari sini. 1, 2, 3. Cabang pertama di nomor berapa? 3. Berarti yang tepat dari? Iya, dari kanan. Gitu kan? Nah, so kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita identifikasi. Oh, ternyata cabangnya itu ada, rantai utamanya ada 9. Berarti namanya nonana. Cabangnya ada di nomor 3, namanya metil. Cabangnya ada di nomor 5, namanya etil. Cabangnya ada di nomor 6, namanya isopropil. Mohon maaf, salah ketik ini ya. Isopropil itu. Nah, kalau begitu kita gabung semua namanya. Ingat, caranya tulis dulu angka tempat cabang. Antara metil, etil dengan isopropil, mana abjad duluan? Etil. Berarti 5 etil, 3 metil, 6 isopropil, nonana. Gitu kan namanya? Oke. Gitu kan? Nah, jadi angka tempat cabang dulu, baru nama cabangnya. Nah, sekarang urutannya kan ada cabangnya ada 3, tapi ingat, yang abjad duluan yang duluan ditulis, berarti ini etil dulu, baru metil, baru isopropil. Gitu. Oke? Udah kan? Iya, mudah dong. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini. Kan tadi contohnya yang agak sedikit panjang-panjang. Coba kita refresh dulu otak dengan contoh yang sederhana lagi. Oke? Nah, ayo, siapa yang bisa kasih nama? Oke? Latihan. Temukan rantai utama dulu.
Setelah temukan rantai utama, lakukan penomoran. Nah, kemudian lihat jenis cabangnya. Oke. Nah, berarti namanya adalah 2,4 dimetil heksana. Jadi rantai utamanya yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian jelas penomoran dari sini kan 1, 2. Nah, langsung dapat cabang dia toh. Kalau dari sini 1, 2, 3. Dapat cabangnya dari nanti nomor 3. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti 2,4 di metil heksana. Ingat, kalau cabangnya sama, lebih dari 1, gunakan awalan di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Oke, contoh yang lain. Oke, apa ini? Nah, kalau misalkan kalian bingung memberi nama, ini namanya struktur dimampatkan. Coba buka strukturnya. Bagaimana kalau misalkan strukturnya kita buka? Nah, begini jadinya. Oke. CH3 dua kali, yang ini dia. CH3 dua kali. Kemudian CH. CH2 dua kali, ini dia 1, 2. CH, C2H5. CH, C2H5. Ini C2H5 kan kalau dibuka jadi CH2, CH3. Kemudian CH2 dua kali ini. Terus CH3. Sama, lakukan penomoran. Lakukan penomoran, maaf. Tentukan rantai utama. Rantai utama itu jelas, pasti yang paling lurus ya. Kemudian yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, gitu kan? Nah, penomoran dari mana? Kanan atau kiri? Jelas harus dari kanan dong. 1, 2, gitu kan? Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Itu nomor 4. Berarti cabang ada di nomor 2 dan nomor 5. Cabang 2 metil, cabang 5 etil. Rantai utamanya 8. Berarti namanya, ingat metil dengan etil, siapa duluan? Etil. Berarti namanya 5 etil, 2 metil optana. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, oke. Sama. Cari rantai utama. Rantai terpanjang gitu. Ini kentara kok. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu kan? Nah, kemudian bingkai dia. Nah, setelah itu lakukan penomoran. Ini jelas juga penomorannya. Berarti penomoran dari kanan atau dari kiri? Dari kanan. Kan 1, 2, 3 gitu kan? Sebentar kalau di sini 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Maaf sudah kelihatan jawabannya. 1, 2, 3. Ada 3 etil. Ada 4 metil. Ada 5 tersier butil. Jadi kan 1, 2, 3. 3 etil, 4 metil, 5 ters butil. Nah, ada ters butil, ada metil, ada etil. Mana yang duluan? Yang duluan yaitu tersier butil atau ters butil. Berarti namanya 5 ters butil. Terus etil 4 oktana. Gitu kan? Nah, oke. Jadi ada beberapa contoh sudah kita bahas. Oke. Semoga kalian pahami dan mengerti. Kalaupun misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi di grup belajarnya kita. Oke? Nah, terima kasih.